Baiklah Bapak Ibu dan seluruh peserta sekalian, ini kayaknya Pak Sony sudah bergabung kembali bersama kita. Selamat pagi Pak Sony. Baik, Ya, sudah Pak masuk. Habib. Berarti Pak Sony, saya ingin sebelum kita mulai nih Pak Sony, berarti Ya, value profession canvas sama bisnis model canvas ada perbedaan Pak Sony ya? iya, nyambung, Pak. Nyambung ya, baiklah Pak Nyambung. Sony. Saya kira tadi yang value profession canvas itu hampir sama dengan BMC ini, ternyata materinya nyambung. Baiklah Nyambung. Bapak Ibu dan seluruh peserta sekalian, materi ketiga ini kita akan membahas tentang bisnis model. Bisnis model ini akan membahas bagaimana membuat strategi mungkin dalam menjalankan bisnis agar eh, kalaupun jatuh nggak sakit-sakit kali lah dalam membuat bisnis nanti. Nah, di sini juga nanti Pak Sony akan menjelaskan tentang, yaitu dengan sering kita dengar istilah dengan BMC yang saya sebutkan tadi, yaitu bisnis model canvas, yang pencetusnya yaitu oleh Alexander Osterwalder, yaitu langsung gurunya Pak Sony. Nah, jadi bukan kaleng-kaleng nih narasumber kita ini kalau kata Pak Mail. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tidak usah menunggu lama-lama lagi. Mari kepada Bapak Sony Agustiawan, kami persilakan untuk menyampaikan materi yang ketiganya. Baik, terima kasih Pak Habib dan juga kepada teman-teman, rekan-rekan, serta para peserta yang masih setia berada di Zoom Live pada pagi hari ini. Izin saya share materi, Pak. Share screen. Baik, kita lanjut lagi pada materi yang kedua pada siang hari ini. Kita akan memasuki materi ketiga dari total rangkaian materi dari kemarin, yaitu tentang bisnis modelnya. Atau orang sering mendengar dengan istilah bisnis model kanvas. Sebenarnya bisnis model dan bisnis model kanvas itu merupakan hal yang berbeda. Bisnis model adalah suatu konsep dan bisnis model kanvas adalah alatnya atau toolsnya. Jadi bisnis model itu alatnya banyak, ada bisnis model X, bisnis model Y, dan lain sebagainya. Tapi yang akan saya share pada hari ini adalah bisnis model canvas yang dicetuskan, dibuat oleh Alexander Osterwalder, Yves Ryan, dan lain sebagainya. Jadi itu akan kita perdalam pada sesi hari ini, sesi ketiga. Seperti yang saya bilang tadi, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, bahwa bisnis model kanvas dan bisnis model itu adalah berbeda. Lalu pertanyaan yang mendasar adalah apa itu bisnis model? Kita sering mendengar bisnis model, kita sering mengetahui di internet bisnis model, bahkan banyak buku-buku yang menjelaskan tentang bisnis model. Definisi bisnis model itu sendiri adalah suatu hal yang mendeskripsikan dan merasionalkan bagaimana suatu organisasi. Jadi ini kita bukan bicara bisnis saja, kita bicara organisasi itu dibuat, kemudian di-deliver, dan juga meng-capture value. Jadi bagaimana suatu organisasi membuat, mengantarkan, dan juga menciptakan suatu value. Ini definisi bisnis model yang dikemukakan oleh Alexander Osterwalder dan Eva Spiegner di dalam bukunya Business Model Generation. Ini bukunya kurang lebih, jadi rekan-rekan dan juga para peserta pada hari ini bisa membeli, ada versi bahasa Indonesia, juga ada di toko buku yang terdekat. Osterwalder itu siapa? Ini adalah sosok mukanya. Beliau adalah doktor di salah satu universitas di Amerika, di USA, dan juga sebagai founder dari Strategizer, dan juga pembuat buku, salah satunya adalah Business Model Generation.
Dalam bisnis model itu, kalau kita bicara bisnis model, harus bisa komplit. Kita bicara tadi dari membuat, mendeliver, hingga mendapatkan value yang kita inginkan. Jadi kalau kita bikin produk, kita mulai dari kiri atas, kita create es jeruknya. Tadi kalau di sesi sebelumnya, kita bikin produk apa ya? Oh, kita bikin produk yang value-nya A, B, C, D. Berarti kita bikin es jeruk, minuman jeruk yang menawarkan A, B, C, D. Ini contohnya. Dari kita create produknya, lalu yang kita pikirkan yang kedua, yaitu bagaimana cara menjualnya. Bagaimana cara menyampaikan atau mendeliver ke konsumen. Apakah mau jual di pinggir jalan, jual di restoran-restoran, atau jual dalam bentuk kemasan dan dijual di minimarket, atau seperti apa. Kita udah tahu produknya, tapi belum tahu cara ngemasnya, dan belum tahu bagaimana cara menjualnya. Baru bicara produk tadi di sesi sebelumnya. Lalu ketika kita sudah menentukan delivernya melalui apa, dengan cara apa, kita misalnya putuskan, oke, kita akan buka kios. Kiosnya itu berada di pinggir jalan besar, di pinggir jalan protokol, jalan utama misalnya. Baru kita tentukan deliver. Kalau sudah kita menentukan deliver, maka customer bisa mendatangi tempat kita, bisa membeli, mencoba, merasakan produk kita. Jadi deliver sudah, maka customer akan mencoba merasakan dan membeli. Maka kalau kita sudah bisa deliver ke konsumen, konsumen akan memberikan uang. Kenapa konsumen memberikan uang? Karena konsumen membayar produk atau jasa yang kita berikan. Pembayaran yang diberikan oleh konsumen akan menjadi revenue atau pendapatan buat bisnis kita, dan pendapatan tadi akan bisa kita capture atau bisa kita gunakan kembali. Bisa kita gunakan kembali buat memproduksi atau memperbesar bisnis kita, ataupun sebagian bisa kita gunakan untuk keperluan keluarga, pribadi, maupun keperluan bisnis. Jadi ini ada cycle-nya. Jadi kalau kita bicara bisnis model, kita tidak hanya proses membuat produk, kita juga bicara tentang bagaimana proses produk tersebut tersampaikan ke konsumen. Setelah tersampaikan, maka diharapkan customer akan memberikan uang atau memberikan pendapatan untuk bisnis kita. Jadi cycle-nya lengkap, create, deliver, dan juga capture. Ini adalah definisi dari bisnis model utuh. Lalu bagaimana caranya? Karena kalau cuma membuat seperti ini, tidak ada konsepnya, tidak ada kayak tadi ada bisnis model kanvas, ada satu kertas yang memudahkan kita membuatnya, seperti arsitek yang membuat rumah dengan blueprint, kita juga butuh sebuah kertas agar mudah mencatat, menggambarkan apa bisnis model kita. Karena kalau bisnis model tidak tercatat, sulit menjelaskannya, sulit untuk diinfokan kepada investor, kepada supplier, maupun kepada konsumen. Jadi, Alessandro Salvador mensimplifikasi bisnis model yang rumit menjadi satu lembar kanvas yang disebut dengan bisnis model kanvas, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Habib. Bisnis model kanvas atau yang biasa dikenal dengan BMC atau BMC. Jadi, oke, bisnisnya keren, BMC-nya mana sih? Atau kalau investor, kita mau minta uang ke investor, kita mau minta dana ke investor, investor akan bilang mana BMC-nya. Nah, ini adalah BMC yang akan saya share pada sesi kedua di hari ini. BMC adalah alat, tools to create and analyze business model. Jadi ini adalah alat untuk kita membuat dan juga menganalisa bisnis model yang rencananya akan kita buat, akan kita bikin. Ini gambar lengkapnya, bisnis model. Ada 9 blok, ada 9 area yang harus diisi oleh para pebisnis. Ingat, bisnis model kanvas diisi apabila value proposition kanvas sudah terisi. Jadi kalau value proposition kanvas yang belum jelas, nilai produknya, hal-hal yang ingin ditawarkan produknya belum jelas, maka jangan ke BMC dulu. Terus berkutat di produknya sampai produknya sudah jelas, value-nya sudah mantap, konsumen sudah oke, baru kita mikir organisasinya seperti apa ya. Organisasi itu kita butuh ke 9 blok ini terisi. Blok yang pertama yaitu customer segment, yang paling kanan atas. Kemudian blok yang kedua adalah value proposition.
Blok yang ketiga adalah channel. Blok yang keempat adalah revenue stream. Blok yang kelima adalah uh, customer relationships. Kemudian blok yang keenam adalah key activities. Blok yang ketujuh adalah key resource. Blok yang kedelapan adalah key partners. Dan yang terakhir, blok ke-9 adalah cost structure. Apa sih itu semua? Akan saya jelaskan satu persatu pada sesi hari ini. Jadi diharapkan setelah mengikuti sesi 2, para hadirin kegiatan pada hari ini dan teman-teman semua taruna-taruni sudah dapat membuat bisnis model kanvas dengan benar dan juga tepat. Kita masukin satu persatu ya. Tadi kenapa Pak kita di depan wajib membuat VPC, wajib membuat value proposition canvas. Kenapa itu penting sekali? Tadi Pak Sony juga mengatakan tidak boleh bikin BMC kalau VPC-nya belum selesai. Tidak boleh bikin bisnis model canvas kalau value proposition canvas-nya, kalau produknya belum sudah 100% yakin sesuai kebutuhan konsumen. Kenapa? Karena VPC ini yang tadi di sebelah kanan ada buletan, di sebelah kiri ada kotak, ini merupakan 2 dari 9 BMC. Jadi BMC ini ada 9 kotak, ada 9 kolom, tapi yang menjadi faktor dominan adalah 2 kolom yang tadi, yaitu customer segment dan value proposition. Jadi dengan membuat VPC yang benar, tepat, dan sudah yakin, maka kita sudah membuat 2 dari 9 blok yang harus diisi di bisnis model canvas. Jadi VPC itu bagian dari BMC. Oke, saya ulang sedikit tentang customer segment. Jadi kita harus pastikan tadi kita di depan sudah sama-sama latihan, kita jelas siapa customer kita, targetnya jelas, nggak boleh yang ambigu. Saya akan menjual produk untuk perempuan. Titik. Cukup nggak? Belum cukup. Karena perempuan itu juga segmennya luas. Perempuan balita, perempuan anak-anak, perempuan remaja, perempuan dewasa, perempuan manula, itu beda. Sama Pak, sama-sama perempuan. Iya, tapi jobs to be done-nya beda. Secara fungsi, emosi, dan sosialnya beda. Contohnya kalau kita bicara baju. Kalau kita bicara baju untuk balita perempuan, mereka nggak bicara tentang sosial. Mereka nggak bicara tentang keren dilihat orang. Nggak ngerti dia kalau balita. Yang penting apa kalau balita adalah kenyamanan. Dipakai nggak gerah. Sehingga bayinya nggak kegerahan. Emosi lebih penting untuk baju wanita balita. Kemudian secara fungsi nutup aurat misalkan. Kemudian juga secara fungsi melindungi dari panas, hujan, dan juga dari kuman, debu, dan lain sebagainya. Jadi beda. Kalau baju untuk perempuan remaja, beda. Sukanya secara mungkin lebih kuat di sisi emosi dan sosial dibanding sisi fungsi. Bagi remaja, baju perempuan terlihat lebih cantik, itu menjadi penting. Bahannya panas, bahan yang nggak enak, biarin. Yang penting cantik. Biarin gerah. Yang penting terlihat kurus, misalnya. Jadi lebih bicara tentang sosial lebih kuat dibanding secara emosional. Nggak apa-apa deh gerah, gatel bajunya, tapi cantik makainya. Emosi lebih ditekan dibanding sosialnya. Nggak apa-apa deh fungsinya kebuka bagian tangannya, yang penting seksi. Fungsinya ditekan, yang penting secara emosional. Jadi beda-beda. Kemudian kita bicara juga wanita yang manula. Baju itu lebih suka yang kebesaran, yang besar seperti daster. Kenapa? Karena manula berada di kursi roda misalnya, atau jalannya susah. Jadi dia perlu ke toilet. Biar dia nggak susah buka baju, buka pakaian dalam agar ke toiletnya mudah, sehingga dibikinnya baju yang seperti daster, biar mudah kamar mandinya, biar mudah ke toiletnya, biar mudah mobilitasnya, dan lain sebagainya. Jadi berbeda. Customer segment harus detail. Kita mau pasar yang mana? Karena kalau umum, kita nggak bisa mendapatkan jobs to be done yang jelas. Kalau jobs to be done yang nggak jelas,
maka pain gain-nya juga tidak jelas. Kalau tidak jelas, maka value yang akan kita tawarkan sulit untuk fit, sulit untuk laku di pasar yang akan kita tuju. Jadi, which customer and user are you serving? Harus dipilih yang mana customer yang mau dituju. Kemudian, which job do they really want to get done? Apa sih yang benar-benar dia butuhkan? Apakah secara fungsi apa sih? Secara emosi kalau ada apa sih? Secara sosial apa sih? Itu harus kita cari tahu. Customer segment juga bisa dibagi berdasarkan tadi laki perempuan, usia, status ekonomi, menengah ke bawah, menengah ke atas, atau orang yang hidup di perkotaan, orang yang hidup di perdesaan itu berbeda. Atau orang yang tinggal di pesisir, orang yang tinggal di pegunungan itu juga beda. Atau orang yang tinggal di Indonesia, orang yang tinggal di Australia, Malaysia itu juga beda. Bahkan misalnya untuk produk-produk tertentu kita spesifik. Saya akan menjual untuk wanita muslim. Kenapa? Karena saya jualnya jual mukena misalnya. Pak, kok rasis agama? Ini bukan bicara tentang rasis agama, tapi kita bicara produk kita memang kita spesialisasikan untuk wanita muslim misalnya, itu kita jual mukena. Atau Pak, saya jual babi, daging babi gitu. Kan nggak boleh, Pak. Iya, nggak boleh untuk yang muslim. Tapi kan untuk yang non-muslim itu boleh. Jadi saya memang customer segmen saya adalah saya akan menjual daging babi bakar. Customer segmen saya adalah orang yang memakan babi, yang pasti non-muslim, misalnya. Kemudian orang yang tinggal di daerah perkotaan. Sehingga saya bikin babi guling yang harganya cukup mahal. Itu boleh-boleh saja. Jadi harus spesifik. Bisa juga berdasarkan kebiasaan. Saya akan jual baju yang warnanya cerah-cerah, yang warna pink, warna orange, warna hijau ulet bulu, warna kuning muda, dan lain sebagainya. Makanya saya memilih customer segment adalah targetnya adalah orang-orang yang suka menggunakan baju warna cerah. Jadi boleh didetailkan seperti itu. Atau saya kalau mau makanan, orang-orang yang suka makanan laut, itu boleh spesifik. Jadi customer segment harus spesifik. Semakin spesifik, semakin baik. Kenapa? Karena semakin spesifik, customer jobs-nya semakin detail, pain dan gain-nya juga semakin detail dan lengkap. Berikutnya, yang kedua atau kolom kedua atau blok kedua, yaitu value proposition. What are you offering them? What is the getting them for them? Apa sih yang akan kalian tawarkan? Apa value yang akan diberikan kepada konsumen? Gimana caranya? Tadi yang di sesi 2, kita berdasarkan Pantry Leaf, Gain Creator, kita akan bikin produk atau service yang value-nya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dengan melihat resource atau sumber daya apa yang kita miliki. 2 kolom selesai dari 9 kolom. Ini merupakan kolom yang paling sulit dibuat, namun paling menentukan arah bisnis kita. Setelah produknya jadi, tadi kalau digambar es jeruknya sudah jadi, tinggal kita pikirkan, mau dijual pakai gelas, mau dimasukin kaleng, mau dikardusin, mau taruh di toko, taruh di restoran, atau taruh di Tokopedia atau Shopee. Itulah yang disebut dengan channel. Channel adalah kolom ketiga dari BMC yang intinya adalah bagaimana caranya kita mencapai konsumen kita. Bagaimana supaya konsumen tahu tentang produk kita. Konsumen bisa beli produk kita. Itu adalah channel. Bisa saja channelnya online. Bisa saja channelnya offline. Bisa saja online dan offline. Online atau bahasa Indonesianya dalam jaringan, kita sekarang punya banyak pilihan. Bisa website, bisa juga marketplace, misalnya Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, Bukalapak, dan lain sebagainya. Atau kita bisa juga jual di online sosial media, jual di Instagram, jual di Facebook, boleh juga. Atau kita juga bisa di kanal yang lainnya, misalnya jual di YouTube, jual di TikTok, itu juga bisa. Karena sekarang sudah mulai TikTok itu bukan hanya ajang ekspresi, tapi juga TikTok sebagai cara tempat kita jualan sudah mulai. Terutama di mahasiswa Prasetya Mulia dan beberapa mitra saya sudah mulai jualan pakai TikTok. Dan ternyata sangat efektif apabila target marketnya adalah laki-laki, perempuan, milenial,
yang suka tampil di media sosial. Jadi channel ini itu dari contoh-contoh channel yang online. Lalu channel yang offline. Channel yang offline bisa kita secara langsung buka toko, buka kios, buka warung. Atau kita offline-nya titip jual atau konsinyasi. Kita titip jual di supermarket, kita titip jual di restoran orang, kita titip jual di toko orang, kita titip jual di toko teman. Itu namanya offline konsinyasi atau titip jual, bisa juga. Jadi terserah bisnis Bapak Ibu semua, boleh online, boleh offline, tapi yang perlu dipertimbangkan adalah kita analisa konsumen kita paling sering membeli produk yang kita tawarkan itu melalui offline atau online. Contohnya, saya ingin jual furniture, jual meja, jual sofa. Konsumen yang saya analisis, kalau beli meja atau beli sofa, jarang yang pakai online. Mereka rata-rata belinya offline. Kenapa? Karena saya pernah nanya, saya pernah analisa. Kenapa kalau belanja sofa harus offline? Harus ke toko? Jawabannya adalah, saya perlu rasakan duduk di sofanya. Enak nggak? Empuk nggak? Kalau online, saya nggak bisa ngerasain duduknya empuk apa enggak. Jadi saya nggak mau beli sofa pakai online. Atau ada juga yang jawab, kenapa nggak beli online, beli sofanya? Ya saya harus ngelihat ukurannya. Kalau dikasih meteran 1 meter, saya susah membayangkannya. Tapi kalau saya lihat langsung, saya bisa lihat, oh ya kira-kira muat nggak di dalam kamar saya? Muat nggak di ruang tamu saya? Saya butuh melihat, merasakan, dan lain sebagainya. Jika hasil observasi seperti itu, maka metode online tidak cocok untuk jualan sofa misalnya. Jadi kita harus observasi juga, rata-rata sebagian besar konsumen kita atau target market kita kalau beli produk itu online atau offline ya. Tapi ada yang menarik juga nih, karena pandemi COVID saat ini, yang tadinya nggak pernah beli offline, akhirnya sekarang orang pada beli online. Misalnya selama ini orang nggak pernah tuh beli laptop offline. Pasti beli ke toko, banding-bandingin merek Asus, merek Lenovo, merek HP, merek Sony, dicoba dulu, tanya speknya, dicoba ngetik, baru beli. Sekarang, karena work from home, orang butuh laptop, tapi nggak bisa keluar rumah, kemarin sempat toko tutup, akhirnya mau nggak mau orang beli laptop sekarang melalui online misalnya. Jadi ada pergeseran-pergeseran yang harus kita peka juga, dan kita harus cepat menghadapi respon perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Oke, berikutnya yang keempat adalah customer relationships. Bagaimana kita menjalin hubungan dengan konsumen. Jadi kita menginginkan konsumen itu tidak hanya beli sekali, lalu nggak pernah beli lagi sama kita. Kita ingin konsumen beli lagi ke kita. Atau bahkan kita ingin konsumen tidak hanya beli, tapi juga merekomendasikan produk kita ke teman-temannya. Itu kita inginkan. Oleh karena itu, kita perlu memikirkan bagaimana kita menjalin hubungan dengan konsumen kita. Misalnya, kita berikan layanan customer service 24 jam. Kita berikan layanan garansi 1 tahun, misalnya. Atau kita punya Instagram yang bisa buat diskusi kalau ada keluhan atau mau bicara tentang nanya-nanya produk. Atau kita punya WA yang bisa di-share sehingga mereka kalau mau nanya produk, nanya bagaimana cara perawatan bisa. Atau kita mau bikin, kalau teman-teman pernah cuci motor atau cuci mobil atau cuci kendaraan, kita cuci sekali terus dapat kartu lalu dapat cap. Nanti kalau 10 kali capnya gratis 1 kali cuci mobil. Itu sebenarnya cara supaya kita tidak cuci motor ke tempat lain. Karena kalau sudah dapat 1, dapat 2, orang Indonesia biasanya, saya nggak tanggung, biar dapat gratis, maka saya 8 kali lagi ke sana. Padahal itu cara atau strategi. Kita mengejar 8 kali cuci di situ, agar dapetin sekali gratis, untuk bisa penuh 10 kali misalnya. Jadi kita bikin hal-hal yang membuat ikatan kita dengan konsumen semakin kuat. Misalnya juga kita bikin komunitas. Kayak kalau di rokok, di Jarum Black itu ada komunitas Jarum Black. Atau kalau di Honda ada komunitas Scoopy.
atau ada komunitas Thunder motor, atau ada komunitas misalnya Avanza. Itu sebenarnya diciptakan oleh perusahaan agar erat kaitannya dengan perusahaan dan makin loyal dengan perusahaan. Itu customer relationship. Banyak cara bagaimana kita menjamin customer relationship. Atau bahkan kalau kita di bank-bank, kalau kita di bank-bank misalnya bank plat merah Mandiri atau bank swasta BCA dan lain sebagainya, kita suka lihat ada customer relationship. Ada CSR yang biasa, ada CSR yang platinum. Untuk yang nasabah tabungannya banyak, sering ngambil uang, kemudian minimum saldonya ratusan juta, maka tidak dilayanin di CSR yang biasa, dilayanin di CSR yang platinum misalnya. Di situ AC-nya lebih dingin, ada sofanya, ada kopi gratis, ada snack, dan lain sebagainya. Kenapa? Itu bagaimana kita menjamu kepada konsumen-konsumen yang lebih prioritas misalnya. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita pikirkan bagaimana cara kita menjalin relasi dengan konsumen agar konsumen tidak hanya beli sekali, namun dia akan beli berkali-kali, puas, dan juga bisa merekomendasikan kepada teman-temannya. Ini adalah hal keempat dari BMC. Lalu, hal yang kelima adalah revenue stream. Di sini kita mengisi bagaimana caranya bisnis kita dapat uang. Bagaimana caranya kita menghasilkan uang. Apakah kita dengan menjual produk, misalnya kita jual ikan bakar, berarti saya dapat uangnya dari menjual ikan bakar. Atau saya misalnya jasa penyewaan mobil. Saya dapat uang bukan dari orang beli mobil, tapi orang pakai mobil per jam. Jadi saya dapat uang dari jam-jaman mobil, sewa mobil. Atau saya bikin majalah. Orang belinya harus langganan. Atau kita TV kabel di rumah-rumah. Orang bayarnya harus langganan. Jadi dapat uangnya bukan dari bayar sekali, tapi dari uang berlangganan. Kalau zaman dulu ada koran, kita langganan sebulan, maka kita akan dikirim koran 30 hari. Jadi pembayarannya itu pembayaran langganan. Atau kita sewa rumah. Jadi dapat uangnya bukan dari jual rumah, tapi hasil penyewaan rumah setahun dan lain sebagainya. Jadi revenue stream bisa jual produk, bisa dari sewa, bisa dari jasa, bisa juga dari berlangganan, dan lain sebagainya. Atau bahkan, kalau kita bisnisnya online, kita bikin website, atau kita bikin aplikasi, lalu ada perusahaan lain yang mengiklankan di website kita, maka kita juga bisa dapat uang dari situ, dari iklan. Atau kita punya gedung yang tinggi, lalu lantai paling atas kita bisa sediakan orang buat naruh iklan, billboard, atau papan reklame, sehingga orang yang berada di luar, yang ada di kendaraan, bisa ngelihat ke gedung kita, ada iklan, misalnya Bank BCA, gitu. Berarti gedung tersebut atau perusahaan tersebut dapat uang dari pemasangan iklan. Itu juga bisa menjadi sumber revenue stream. Kemudian berikutnya adalah key resource. Di sini ada kalimat key atau kunci. Berarti yang dijelaskan atau yang tertulis di dalam BMC hanya yang kunci-kuncinya saja, hanya yang penting saja. Tidak semua sumber daya yang kita punya, yang kita butuhkan, yang kita gunakan ditulis di dalam BMC, tidak perlu. Key resource adalah sumber daya, bisa sumber daya material, sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan juga sumber daya pengetahuan, dan lain sebagainya. Contohnya, saya mau bikin nasi goreng. Sumber daya apa saja yang saya butuhkan? Satu adalah koki atau yang memasak. Yang kedua, saya membutuhkan nasi. Karena bikin nasi goreng nggak pakai nasi, namanya jadi titik-titik goreng, bukan nasi goreng. Yang kedua, saya butuh kecap, saya butuh telur, butuh ayam, butuh bawang, butuh minyak. Kemudian, saya juga butuh gerobak, saya butuh penggorengan, saya butuh gas tabung kecil, tabung 3 kilo,
saya butuh kompor, saya butuh sodek, saya butuh piring, saya butuh sendok, butuh pisau, butuh garpu, dan lain sebagainya. Apakah semua sumber daya tersebut ditulis di dalam key resource? Tidak, jawabannya. Jadi kalau kita mau bikin nasi goreng, apa yang ditulis di key resource? Hanya yang penting. Pak, tahu yang penting itu dari mana? Yang penting itu harus dicek kembali kepada value-nya. Makanya tadi yang kedua kita bikin adalah value. Kenapa? Karena value menjadi dasar. Value makanan saya adalah nasi goreng. Saya menjual nasi yang enak. Berarti key resource-nya adalah nasi yang berkualitas atau beras yang berkualitas. Itu perlu. Bawang nggak perlu ditulis. Garam nggak perlu ditulis. Kemudian misalnya value saya nasi goreng belut. Nasi goreng belut. Berarti yang menjadi key resource yang kedua, selain nasi goreng, selain nasi yang berkualitas atau beras yang berkualitas adalah belut. Kenapa? Karena secara spesifik saya menyebutkan di value saya adalah nasi goreng belut. Jadi belut menjadi penting. Kalau belutnya nggak ada, maka namanya nasi goreng titik. Sehingga value saya tidak sesuai dengan apa yang saya buat. Itu menjadi masalah. Kemudian yang ketiga, dalam membuat nasi goreng belut, pasti dibutuhkan koki yang berbeda. Sehingga koki atau pemasak perlu menjadi key resource. Tapi kalau cuma bikin tempe goreng biasa atau tahu goreng biasa, perlu nggak masukkan key resource penggoreng atau pemasak? Nggak perlu. Kenapa? Karena tanpa skill, tanpa kemampuan, semua orang bisa melakukannya. Dan itu tidak menjadi key resource. Jadi key resource itu hanya yang penting, hanya yang mempengaruhi proses penciptaan value, proses pendeliveran value yang kita masukkan ke dalam key resource. Jangan semuanya. Kemudian misalnya ada staff admin, perlu nggak dimasukin? Nggak perlu dimasukin key resource. Marketing, tergantung. Kalau marketingnya benar-benar menggunakan sales yang door to door, maka key resource-nya menjadi penting sehingga kita masukkan sales ke dalam key resource. Salesman, sales girl misalnya. Kemudian tadi, apakah gerobak menjadi penting nggak nasi goreng? Kalau kita jualannya keliling dari rumah ke rumah, dari gang ke gang, dari desa ke desa, maka gerobak menjadi key resource. Pak, gas kalau nggak ada gasnya jadi nggak bisa bikin nasi goreng. Iya, semua juga sama. Nggak ada panci nggak bisa nggak ada penggorengan nggak bisa goreng nasi goreng. Tapi kan ada gas atau nggak ada gas, nasi goreng tetap bisa terwujud. Misalnya dengan minyak tanah dan lain sebagainya. Jadi gas itu bukan menjadi key resource. Dan gas itu tidak serta-merta mengakibatkan proses terjadinya value. Seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya yang ketujuh adalah key activity. Sama, ini adalah aktivitas-aktivitas penting. Aktivitas-aktivitas kunci yang kita masukkan ke dalam BMC. Kalau bikin nasi goreng, semua aktivitas dimasukkan. Berarti yang pertama, kita cuci beras. Kemudian masak nasi. Kemudian memotong bawang, memblender bawang, mencari telur, menggoreng ayam, menggabungkan bumbu, kemudian memasak, lalu masukin ke bungkus kertas, dikasih karet, kasih plastik, kasih ke konsumen. Enggak seperti itu. Jadi kreativitas, hal apa saja atau aktivitas apa saja yang penting, yang sangat mempengaruhi value dari produk kita. Misalnya, value saya adalah restoran ikan bakar yang menyediakan menu-menu menarik setiap bulannya. Restoran ikan bakar yang menyediakan menu-menu menarik setiap bulannya. Berarti, setiap bulan restoran tersebut bikin menu baru.
Jadi key activities yang paling penting dari restoran ini apa? Key activity atau kegiatan yang paling penting dari restoran ini adalah satu, riset produk. Dia harus membuat riset, membuat perencanaan and development produk apa yang akan saya buat di bulan depan ya. Kalau kegiatan ini nggak dilakukan, maka bulan depan saya nggak bisa bikin produk baru. Kalau bulan depan saya nggak bikin produk baru, berarti saya sudah tidak berhasil mendeliver value yang saya buat. Jadi, key activities di contoh yang itu adalah melakukan riset produk. Itu key activities. Pak, semua bisnis kan riset produk. Iya, tapi kalau bikin risetnya cuma sekali, saya mau bikin apa ya? Saya mau bikin minuman dari telur ikan digabung sama jagung. Lalu saya riset jadiin jus telur ikan jagung. Udah, saya jual setahun, sebulan, 2 bulan, sampai setahun, 2 tahun nggak ada perubahan. Berarti kan risetnya cuma sekali. Berarti riset produknya nggak menjadi key activities. Tadi, kalau dia value-nya membuat produk yang terbaru setiap bulannya, atau selalu memberikan produk yang berbeda, berarti itu harus ada kegiatan R&D-nya, kegiatan risetnya. Aktivitas yang kedua yaitu tadi, misalnya kalau bikin nasi goreng belut, berarti aktivitas yang penting adalah memasak, itu perlu ditulis. Aktivitas yang berikutnya, beli bahan baku penting Pak, perlu ditulis nggak? Nggak perlu, kenapa? Karena beli belut, beli beras, beli bawang, beli telur, beli ayam, itu dimanapun gampang bisa didapatkan. Kecuali kalau kita jual sup gigi ikan hiu. Sup gigi ikan hiu, maka key resource-nya gigi ikan hiu sudah pasti. Key activities-nya mencari supplier gigi ikan hiu, itu dituliskan di dalam key activities. Kenapa? Karena mencari supplier gigi ikan hiu itu susah, nggak gampang. Perlu usaha yang sangat ekstra untuk mendapatkan supplier gigi ikan hiu. Jadi itu menjadi key activities, mencari gigi ikan hiu. Kenapa itu masuk key activities? Karena kalau itu tidak dilakukan, maka sup gigi ikan hiu tidak akan jadi. Kalau itu tidak jadi, maka value kita gagal tersampaikan kepada konsumen. Jadi, kita harus cek lagi satu persatu aktivitas apa. Aktivitas mencatat keuangan perlu nggak? Tergantung. Kalau cuman aktivitasnya per transaksi 20.000, 50.000, 100.000, yang beli sehari cuma 100 orang, cuma punya satu toko, nggak perlu. Tapi kalau kita punya 1.000 toko dengan 1.000 produk, contohnya kayak Indomart, Alfamart, pencatatan keuangan, pencatatan bahan baku, pencatatan stok itu menjadi key activities. Kalau contohnya kayak Indomart, Alfamart. Tapi kalau kita cuma punya restoran, menunya cuma sedikit, yang datang juga cuma biasa 50 orang sehari, belum perlu untuk mengadakan pencatatan keuangan yang detail ke dalam key activities-nya. Pak, kalau nggak ada di key activities, berarti nggak usah dilakukan. Perlu dilakukan pencatatan keuangan, tapi tidak menjadi key activities. Seperti itu. Oke, nanti kita akan banyak diskusi di tanya-jawab untuk sesi ini. Dan tadi karena sesi yang pagi atau sesi pertama tentang value, pertanyaannya terbatas, di sesi yang kedua ini kita akan lebih banyak pertanyaan. Nanti apabila ada pertanyaan yang di sesi value pertama pagi tadi belum terjawab, kita bisa diskusikan lagi atau tanyakan ulang di sesi ini. Insya Allah di sesi yang kedua di hari ini, saya akan bisa menjawab pertanyaan yang lebih banyak dibanding sesi yang sebelumnya. Boleh pertanyaan tentang yang tadi maupun tentang bisnis model kanvas yang lebih detail. Berikutnya adalah key partner. Key partner, sekali lagi namanya juga key. Jadi yang sebelah kiri ketiga ini tadi key resource, key partner, key activity, semua hanya yang key saja. Key partner, apakah partner kita itu dimasukkan semua? Partner itu bentuknya banyak. Investor bisa disebut dengan partner. Supplier bisa disebut dengan partner. Mitra kerja itu juga bisa disebut dengan partner. Misalnya tadi mau bikin nasi goreng belut, key partnernya penjual beras. Kenapa masuk key partner? Iya, karena dia sebagai supplier beras. Kenapa penting?
Karena saya mau bikin nasi goreng, bahan utamanya beras. Jadi saya harus punya partner beras yang pasti. Kalau partner bawang, nggak apa-apa ganti-ganti. Partner hari ini beli bawang sama Pak Habib, besok beli bawang sama si A, besok beli bawang sama si C, boleh-boleh saja. Kenapa? Karena nggak menjadi key. Bawang diganti-ganti, rasanya tetap saja tidak berbeda jauh. Kalau nasinya berubah, hari ini nasi merek A, besok beras merek C, besok beras merek Z, kualitas nasi gorengnya akan berbeda. Jadi perlu key partner dalam hal supplier beras misalnya. Kemudian key partner dalam supplier belut itu juga perlu. Atau nanti kita penjualannya menggunakan Gojek, kita penjualannya menggunakan GrabFood, GoFood, maka key partner kita bisa masukin Gojek, bisa masukin Grab misalnya. Atau kita titip jual di Indomaret, maka key partner kita adalah Indomaret misalnya. Atau kita titip jual di rumah makan Pak Habib, maka key partner kita adalah restoran Pak Habib, itu juga boleh. Jadi hanya yang partner kunci saja yang dimasukkan. Nggak usah semua supplier ya, supplier garam, supplier minyak, supplier beras, supplier gas, dimasukin nggak usah. Oke. Hanya yang berkaitan dengan proses penciptaan, pendeliveran dari value yang akan kita buat, itulah yang masuk ke dalam key partner. Dan yang terakhir, lengkap sudah 9 kolom terisi dalam bisnis model Canvas kita. Yang terakhir ini adalah cost structure. Jadi biaya apa saja yang dikeluarkan yang berdampak kepada produk yang akan kita berikan kepada konsumen. Produk ataupun jasa. Cara mudahnya yang pertama adalah COGS atau biaya produksi. Yang kedua, tadi ada key resource. Kita lihat sumber daya apa saja yang penting. Itulah yang perlu kita perhatikan di dalam cost structure kita. Kemudian ada key activities. Key activities-nya tadi ada R&D, misalnya bikin restoran yang tiap bulan menunya baru. Maka kita harus punya cost structure dalam hal R&D. Cost structure dalam hal research and development atau dalam hal pengembangan produk baru. Harus ada biayanya tertulis di dalam cost structure. Kemudian biaya pemasaran atau biaya marketing perlu ditulis. Biaya SDM, biaya gaji karyawan, itu juga perlu ditulis. Atau biaya untuk melakukan produksi, biaya untuk membeli peralatan mesin, itu juga bisa ditulis. Jadi cost structure ini adalah biaya-biaya yang kita keluarkan, baik itu dari produksi, pemasaran, keuangan, SDM, yang berdampak kepada produk atau service yang akan kita berikan kepada konsumen, dimasukkan ke dalam cost structure. Setelah komplit semuanya, maka sudah lengkaplah 9 kolom atau 9 hal yang perlu kita tulis di dalam bisnis model Canvas. Dengan membuat bisnis model Canvas, kita dapat dengan mudah bercerita dengan semua orang, baik itu investor, karyawan, supplier, maupun konsumen. Kamu jual apa sih? Oh, saya jual produk bla 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 bla. Kita bisa tahu value-nya. Ditanya, kamu jualnya di mana? Kita bisa lihat di channel. Saya jual di sini, di sini, di sini. Kamu dapat uang dari mana? Kita bisa lihat di revenue stream. Saya dapat uang dari sini. Terus gimana produksinya? Gimana proses bisnisnya? Bisa jawab dari key activities. Oh, saya melakukan A, B, C, D. Apa sih bahan baku yang penting? Apa sih sumber daya yang diperlukan? Kita bisa lihat di key resource, apa yang kita perlukan dalam membuat sebuah produk atau service yang akan kita tawarkan kepada konsumen. Jadi dengan punya BMC yang jelas, yang lengkap, maka insya Allah kita dapat dengan mudah menjalankan bisnis, pasti jelas dan juga clear. Bisnis kita akan jadi lebih baik dan juga dapat menang dalam persaingan dalam jangka waktu yang panjang. Oke, dari bisnis model Canvas ini, peserta pada pagi hari ini dapat download di Strategizer. Bentuknya akan menjadi 9 kotak, seperti ini. Ini akan ada customer, segment,
value proposition, channels, customer relationships, key resource, key activity, key partner, cost structure, dan juga revenue stream. Ini bisa di-download satu lembar ini, satu lembar yang akan membuat jelas bisnis dari teman-teman semua, rekan-rekan taruna-taruni, dan juga Bapak Ibu peserta pada pagi hari ini. Ini ada dapat di-download di Strategizer, Business Model Canvas, di Google, maupun di bukunya juga dapat diambil dan di-download. Oke, setelah kita sudah mengetahui apa itu bisnis model Canvas, bagaimana cara mengisinya, hal apa yang perlu diisi, hal apa yang tidak perlu dimasukkan, maka kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bisnis model, apakah sekali bikin langsung sudah jadi? Jawabannya tidak. Bisnis model adalah sesuatu bentuk suatu bentuk dari gabungan hipotesis yang harus divalidasi terlebih dahulu. Jadi asumsi. Jadi kita berasumsi saya akan berjualan di online atau di offline dengan menggunakan ABCD. Itu asumsi channelnya. Kita berencana untuk membuat customer relationships berupa layanan customer service 24 jam. Itu rencana. Kita berasumsi key resource kita adalah beras, kemudian belut, kemudian gerobak. Itu asumsi. Kita berasumsi kegiatan utamanya yaitu memasak dan juga melakukan penjualan. Itu asumsi. Jadi semua itu adalah hipotesis atau asumsi. Langkah yang perlu kita lakukan adalah melakukan tes terhadap setiap hipotesis yang dibuat oleh kita dalam menjalankan suatu bisnis. Oke, berikut ini kita coba latihan. Kita coba latihan untuk bagaimana cara membuat bisnis model Canvas yang tepat, yang baik, dan tentunya juga yang benar. Jadi kita bersambung kepada materi sebelumnya tadi pagi, kita bicara tentang value proposition Canvas. Kita sudah punya value proposition Canvas, yaitu, masih ada ingat? Kita akan membuat apa tadi? Yes, kita akan membuat ikan tuna rika-rika yang dikalengkan. Oke. Tadi saya sudah katakan bahwa dalam membuat value proposition Canvas yang di sesi sebelumnya, saya akan menargetkan customer saya adalah penduduk kota. Spesifiknya ke ibu-ibu rumah tangga yang tinggal di perkotaan. Penghasilannya kurang lebih 3 juta per bulan. Kemudian gemar makan makanan instan. Lalu aktif menggunakan sosial media. Trendy, mengikuti apa yang sedang tren. Dan juga ibu-ibu tadi memasak bukan hanya untuk dimakan oleh dirinya sendiri, tapi juga dimakan oleh keluarganya, anak dan suaminya. Jadi ini adalah customer segmen yang lengkap. Ada demografinya, ada pendapatannya, ada gendernya, ibu-ibu, kemudian ada behaviornya, sikap, kebiasaan, dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang kedua, kita akan memasuki yang disebut dengan value proposition. Value proposition tadi kita buat di sesi sebelumnya, sudah sama-sama kita sepakati, kita akan membuat ikan tuna kemasan dengan bumbu rika berkualitas. Kenapa berkualitas? Tadi masih ingat, kita menggunakan SOP dan standar internasional, jadi berkualitas.
dan juga mudah dijangkau. Mudah dijangkau yang pertama dari segi harga, yang kedua tadi kita akan jual di toko-toko souvenir dan juga pusat-pusat perbelanjaan. Jadi mudah dijangkau, mudah untuk ditemukan oleh konsumen kita. Oke, sudah dua yang tadi kita isi di awal. Kita akan mengisi yang lainnya pada sesi ini. Yang pertama kita akan mengisi channel. Ikan tuna tadi kita jual di mana ya? Asumsi kita akan jual di offline dan online. Offline-nya kita jual di pusat perbelanjaan dan juga pusat oleh-oleh. Lalu kita juga akan menjual online dengan menggunakan Facebook, WhatsApp, dan juga Tokopedia. Facebook itu sosial media, WhatsApp itu adalah individual platform, dan juga Tokopedia itu adalah marketplace misalnya. Pak, kenapa nggak Shopee? Kenapa nggak Lazada? Kenapa nggak beli-beli? Ya boleh-boleh saja. Ini kan asumsi saya maunya di Tokopedia. Tapi kalau kita punya dasar, lebih baik lagi. Saya milih di Shopee, kenapa? Karena Shopee ada gratis ongkir, boleh. Saya milih Tokopedia karena berdasarkan data, Tokopedia adalah marketplace terbesar nomor 1 di Indonesia, boleh. Ada datanya, ada alasannya lebih kuat. Jadi asumsinya lebih kuat dibanding asumsi tanpa data. Tapi sekali lagi, ini masih hipotesis atau ini masih asumsi awal. Kemudian customer relationship-nya, bagaimana cara menjalin hubungan dengan konsumen. Saya membuat Facebook forum, jadi ada forum diskusi. Mau bertanya, mau cerita, mau keluh kesah, mau bagi-bagi pengalaman tentang konsumsi produk, boleh-boleh saja. Jadi kita bikin wadah forum Facebook untuk diskusi produk kita. Atau kita juga bikin WhatsApp group atau WhatsApp bisa direct message, itu juga bisa. Untuk menjawab komplain ataupun keluh kesah ataupun feedback atau masukan dari konsumen. Berikutnya, dapat uang dari mana? Dapat uang kita karena tadi jual ikan tuna kemasan, maka kita dapat uangnya dari penjualan produknya itu sendiri. Kita nggak mendapatkan dari iklan, kita nggak mendapatkan dari penyewaan, kita hanya menjual produk saja. Misalnya, Pak, pabrik saya gede, Pak. Saya punya pabrik kapasitasnya 100 kaleng. Sekarang saya cuman produksi 50 kaleng. Masih ada 50 kaleng yang bisa digunakan untuk kapasitas produksi. Akhirnya saya memberikan jasa pengalengan, boleh saja. Jadi selain saya membuat ikan tuna kemasan dengan bumbu rika merek Sony, misalnya Sony tuna gitu, saya juga bantuin Mas Habib, Pak Habib untuk Pak Habib punya ide bikin ayam goreng yang dikalengin. Akhirnya saya bantu mengkalengkan ayam goreng Pak Habib. Karena saya punya mesin pengalengan dan saya punya bahan baku kalengnya. Jadi saya dapat uang tidak hanya dari penjualan produk, tapi juga dari jasa produksi. Jadi saya menjadi supplier dari bisnisnya Pak Habib, itu bisa saja. Jadi revenue stream bisa lebih dari satu. Lalu berikutnya creativities. Creativities yang saya lakukan di dalam produksi ikan tuna kemasan merek Sony dengan bumbu rika berkualitas dan mudah dijangkau. Kreativitas yang pertama adalah R&D produk. Saya sebentar, ada pesawat lewat. Oke, mohon maaf ada gangguan pesawat lewat. Maklum, rumahnya di dekat tempat hilir mudik pesawat. Kreativitas yang pertama itu R&D produk. Jadi saya aktivitas yang penting buat perusahaan saya adalah melakukan riset, pengembangan produk. Saya ingin produk saya itu banyak. Saya mengeluarkan produk per 3 bulan sekali atau produk per 6 bulan. Kenapa? Agar produk saya lebih dikenal masyarakat, agar produk saya memiliki keunggulan daya saing yang panjang, agar produk saya variannya lebih beragam misalnya. Jadi R&D produk menjadi penting buat saya, sehingga saya masukkan ke dalam creativities. Yang kedua, karena saya punya pabrik ikan tuna kemasan, saya mengolah sendiri, saya masak di situ, saya ngalengin di situ, dan itu semuanya saya ngatur, saya yang bikin, maka kreativitas saya yaitu produksi. Lalu offline penjualan offline saya tidak terlalu banyak terlibat, saya cuma
kirimkan ke pusat perbelanjaan, kirimkan ke pusat oleh-oleh, lalu mereka yang jualin. Berarti saya pemasaran offline nggak begitu menjadi key activities. Justru menjadi key activities saya adalah pemasaran online, yaitu Facebook, WA, dan Tokopedia. Kenapa? Karena saya yang menjalankan. Saya yang masang iklannya, saya yang aktif menjawab Facebook, aktif menjawab WA. Kalau ada order Tokopedia, saya yang respon. Jadi pemasaran online menjadi key activities. Oke, berikutnya adalah key resource. Key resource, karena ini ikan tuna kemasan dengan bumbu rika, berarti kan value yang saya tawarkan, value yang unik dari bisnis saya, yaitu bumbu rikanya. Berarti yang menjadi penting adalah resepnya. Jangan sampai resepnya bocor. Ini harus saya jaga, saya pelihara, dan saya kembangkan. Itulah key resource saya. Kemudian karyawan produksi dan karyawan R&D. Karena saya nggak mampu mengerjakan semuanya sendiri, saya akan butuhkan bantuan orang buat memproduksi yang berkualitas, yang sesuai dengan tadi standar internasional, maka saya butuh karyawan yang kompeten. Dan saya juga melakukan riset produk, makanya saya butuh karyawan yang kompeten dalam melakukan riset produk. Jadi karyawan produksi dan R&D menjadi key resource saya. Ini saya jaga, saya pelihara, saya kekepin. Kenapa? Tanpa mereka bisnis saya akan terganggu. Sehingga saya masuk ke dalam key resource. Lalu yang saya jual berikutnya value-nya adalah berkualitas. Bagaimana cara menjamin produksi berkualitas? Saya bikin SOP, bikin standar produksi, standar kerja. Sehingga SOP itu menjadi key resource saya. Semua orang, karyawan baru, karyawan lama, kalau kerja harus berdasarkan SOP. Jadi SOP ini menjadi key resource yang saya jaga, saya pelihara, dan saya jalankan di setiap produksinya. Itu adalah key resource di contoh yang ini. Berikutnya, key partner. Siapa aja partner ya? Sudah pasti, supaya ikan tuna. Kenapa? Karena kita jual ikan tuna. Pak, bumbu rika-rika kok nggak jadi supplier? Karena bumbu rika-rika relatif gampang. Cabai, bawang, lada, garam, bisa dapat dimanapun. Bisa dapat di pasar manapun. Pasar impres, pasar pagi, pasar induk, bisa dapat. Bahkan di warung sebelah pun bisa dapat. Jadi nggak perlu menjadi key partner. Karena nggak perlu dijaga banget. Kalau supplier ikan tuna harus kita jaga. Jangan sampai dia ngambek ke kita. Ah, ngambek nggak mau jualan. Resikonya kita nggak bisa bisnis. Bahaya. Supplier ikan tuna tiba-tiba naikin harga sanak jidatnya, naikin dua kali lipat, bisnis kita terganggu. Jadi benar-benar partner ini harus dijaga, disenengin, dibangun relasinya yang baik sehingga bisnis kita dapat aman berjalannya. Kemudian yang kedua, key partner saya siapa? Pemilik toko. Ini juga harus kita sayang, kita jaga, kita beri penghargaan, kita jalin komunikasi, jangan berantem. Kenapa? Karena kita jualan nitip di pusat belanja dan pusat oleh-oleh. Jadi pemilik toko belanja dan pemilik toko oleh-oleh, ini perlu kita jalin hubungan dengan baik. Kenapa? Karena dia adalah key partner kita. Kemudian supplier packaging. Tadi produk kita adalah produk kemasan. Jadi kemasannya harus bagus, berkualitas, kualitasnya nggak boleh naik turun, harganya juga harus yang kompetitif, dan terjamin ketersediaannya. Sehingga supplier packaging menjadi key partner saya. Kenapa? Kalau kita sembarangan milih packaging, besok di packaging A, besok saya beli packaging B, maka kualitas saya menjadi taruhannya. Sedangkan kualitas dan kemasan menjadi value saya. Jadi itu saya taruh di key partners. Dan yang terakhir dari bisnis model Canvas, contohnya di sini adalah tadi COGS, biaya produksi, kemudian biaya pemasaran, tadi melalui online, kemudian melalui offline. Offline-nya ada biaya konsignasi, biaya distribusi, lalu ada biaya R&D, ini menjadi penting, jangan lupa masuk. Kenapa? Karena jelas aktivitas kita adalah R&D, maka biayanya harus ada. Kemudian kita jelas aktivitasnya adalah produksi, maka kita harus punya biaya perawatan, peralatan, dan juga biaya pembelian peralatan. Jadi ini adalah bisnis model Canvas kita. Jadi dengan ini kita tahu apa saja yang perlu kita jaga. Oh, kita jangan sampai berantem sama supplier ikan tuna. Mau berantem sama pedagang bawang boleh? Boleh. Mau cari bawang tempat lain boleh nggak? Boleh. Tapi kalau supplier ikan tuna, kalau bisa hati-hati deh, karena resikonya sangat besar. Kita ganti sembarangan,
kualitas tunanya jelek, maka produk kita yang jadi taruhan. Pemilik toko harus dijaga banget, disayang, supaya packaging dijaga banget. Kegiatan R&D nggak boleh orang sembarangan, nggak boleh orang yang nggak ngerti dimasukin R&D. Kenapa? Menjadi kreativitas. Produksi, ini harus orang yang ngerti SOP. Ini harus orang yang ngerti bagaimana cara produksi yang benar. Nggak bisa orang sembarangan kita taruh. Kenapa? Karena menjadi kreativitas gitu loh. Jadi ini menjadi fokus-fokus kita yang kita jagain. Dengan adanya ini kita tahu apa yang perlu kita jaga, apa yang perlu kita udahlah ini boleh kita longgarin, ini boleh kita kurangin gitu. Jadi terkait juga tadi dengan pertanyaan di sesi sebelumnya, kalau mau nurunin harga di mana? Lihat dari sini lebih jelas lagi. Oh, aktivitas R&D wajib, berarti nggak boleh dipotong tuh biayanya. Produksi penting, kualitas penting, berarti nggak boleh tuh dipotong. Pemasaran boleh dipotong deh untuk pemasaran offline biayanya gitu loh. Karyawan, oh karyawan admin boleh dipotong nih gajinya atau dikurangin jumlahnya. Kenapa? Karena nggak begitu menjadi key resource misalnya. Gitu. Jadi ini bisa kita untuk melihat apa yang perlu kita efisienkan, apa yang perlu kita optimalkan, apa yang perlu kita jaga. Itu adalah fungsi secara keseluruhan bisnis model Canvas. Kita bisa tahu dari A konsumennya sampai ke Z partner dan lain sebagainya. Ini rahasia perusahaan. Di-share boleh ke supplier, boleh ke konsumen, boleh ke investor. Tapi jangan sampai ini jatuh kepada kompetitor. Kecuali ini udah berjalan setahun, 2 tahun, mau dicontek boleh aja, udah ketinggalan zaman. Karena BMC harus terus diperbaharui. Dan ini asumsi, ini awal. Kalau kita nanti sepanjang jalan, oh ternyata nggak cocok di Facebook, lebih cocok di Instagram, boleh kita ganti. Online Facebooknya kita ganti jadi Instagram. Oh nggak cocok di Tokopedia, cocoknya di Shopee, boleh kita ganti Tokopedia jadi Shopee. Kemudian perjalanan 3 bulan, oh ternyata ada key resource yang penting juga nih selain dari resep, karyawan, dan SOP, yaitu mesin packaging. Sehingga key resource-nya masukin mesin packaging. Kenapa? Karena kalau mesin packaging-nya rusak, kita repot, boleh kita tambahkan. Jadi, basis model Canvas bukan hanya sekali dan nggak boleh direvisi, bukan. Ini bikinnya sekali dan boleh direvisi berkali-kali sesuai dengan kebutuhan dan juga keadaan pada saat itu. Ingat, ini hipotesis. Jadi jangan terlalu ini dianggap sebagai kitab gitu. Oh ini adalah sakral, nggak boleh dirubah, nggak, bukan. Ini perlu dirubah, justru semakin sering disesuaikan, semakin baik. Idealnya berapa kali dicek? Bikin sekali, dicek, lalu setelah udah direvisi, dijalankan, per 6 bulan sekali itu dicek lagi. Apakah masih sesuai atau perlu ada perubahan. Oke, itu materi saya pada sesi kedua pada hari ini tentang bisnis model Canvas. Jadi saya sudah memberikan satu rangkaian yang sedikit utuh tentang bagaimana membuat ide bisnis, kemudian bagaimana cara membuat perusahaan atau bisnisnya yang baik dan benar. Lalu yang ketiga sebenarnya bagaimana cara menjalankan bisnisnya. Mungkin di kesempatan lain waktu kita bisa melanjutkan diskusi yang ketiga, itu bagaimana menjalankan bisnis. Sekian dari saya, Pak Habib. Kita buka sesi tanya-jawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sony. Ini materi yang sangat luar biasa nih Pak, materi yang pernah Bapak jelaskan juga ke beberapa dosen di Politeknik Pak ya, ke Bapak coaching di kampus kita. Sebenarnya materi ini tidak cukup dalam waktu 2 jam, karena ketika dari materi pertama, materi kedua, dan materi ketiga sebenarnya lebih kurang 20 jam mata pelajaran kayak Pak ya, baru cukup sepertinya. Karena tahun lalu kita dari masuk jam 8, pulangnya jam 6 sore. Dan itu penuhi materinya. Tetapi terima kasih Pak Sony sudah meringkaskan materi pada hari ini. Paling tidak para peserta mempunyai gambaran. Dan ke depan peserta bisa belajar sendirilah. Ini ada beberapa saran nih Pak Sony. Bisa nggak materinya diminta agar bisa dipelajari di masing-masing rumah Pak Sony, di rumah masing-masing Pak Sony? Boleh. Nanti materi akan saya berikan ke Pak Habib dalam bentuk PDF. Nanti silakan
pelajari di rumah. Jika ada mau tanya jawab berikutnya juga boleh, silakan. Baik, terima kasih Pak Sony. Jadi saya titip ke Pak Habib, Pak ya. Boleh Pak, boleh Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Sony. Nanti materinya akan kita kirimkan sekaligus dengan sertifikatnya. Kemudian untuk terkait absensi yang materi ketiga ada sedikit kesalahan teknis. Nanti operator akan mengirim langsung link absensi untuk materi ketiganya. Mungkin ada beberapa kata penutup dari Pak Sony untuk mengakhiri workshop ini kepada seluruh peserta, Pak, biar menjadi motivasi lah buat terutama untuk anak didik Bapak dulu yang pernah Bapak bina waktu di Politeknik Api Dumai, yang pernah Bapak nilai sendiri. Gitu Pak. Baik Pak, kepada Pak Sony kami persilakan. Oke, baik. Yang pertama terima kasih kepada seluruh teman-teman, rekan-rekan, taruna-taruni, dan juga para peserta yang hadir sampai siang hari ini. Yang pertama terkait materi, mohon maaf memang saya tidak bisa menjelaskan selengkap dan sedetail mungkin karena keterbatasan waktu. Tapi jangan khawatir, bisa diskusi di kesempatan lain maupun di email dan juga WhatsApp yang telah saya berikan. Kemudian dalam membuat bisnis, yang paling penting yang perlu diingat bahwa harap atau tolong atau jangan atau haram hukumnya, sampai se ekstrim itu, menggunakan asumsi. Jadi asumsi itu adalah kejahatan dalam bisnis. Ketika kita menggunakan asumsi yang sedikit saja, itu mengakibatkan produk kita tidak laku di pasar. Apalagi kalau semuanya pakai asumsi. Saya mau bikin kepiting saus Padang. Kenapa? Karena menurut saya, kepiting itu pasti orang suka. Saus Padang, semua orang suka pedas. Lagi-lagi, asumsi. Asumsi atau sama dengan kesoktahuan, itu akan mengakibatkan kita terjebak dengan kuburan yang kita gali sendiri. Apalagi kalau kita punya modal terbatas, punya energi terbatas dalam membuat bisnis. Jadi agar bisnis kita sekali buat langsung punya potensi sukses atau gagal sedikit dan bisa diimprove lagi, maka pastikan kita melakukan beberapa hal yang sudah diberikan. Kita discovery yang sudah diajarkan Mas Kelly, kemudian kita membuat value-nya sudah pasti, baru kita buat bisnis modelnya. Hal ini diperlukan agar kita nggak cepat-cepat terburu-buru membuat bisnis, bikinnya cepat, bangkrutnya cepat. Kita perlu perlahan sejenak, tapi jangan terlalu lama, nanti keburu idenya diambil orang. Tapi ketika kita sudah pasti, baru lari ngebut untuk mengeksekusinya. Jadi proses membuatnya perlahan-lahan, sabar, jangan buru-buru, pastikan sudah oke semua, sudah valid, baru eksekusi dengan lari sekencang-kencangnya. Jadi itu. Jadi saran saya, asumsi bisa membuat kita terjebak dan juga memberikan sumber kegagalan dari bisnis yang kita jalani. Lalu yang kedua, apapun bisnis kita, jangan pernah salahkan konsumen, karena konsumen itu adalah sejatinya dia yang paling tahu apa yang mereka butuhkan. Kalau kita nggak puas dengan jawaban satu konsumen, kita coba jawaban kedua, ketiga, keempat. Tapi kalau sudah berkali-kali tanya dan jawabannya salah, jawabannya sama, kita yang salah, berarti kita yang harus melakukan introspeksi diri. Intinya adalah bisnis kita buat untuk menyenangi konsumen. Konsumen senang, kita dapat uang. Konsumen nggak senang, kita akan bangkrut. Mungkin itu kesimpulan atau kata yang perlu saya tekankan pada kesempatan pada pagi hingga siang hari ini. Mas Habib, silakan. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Pak Sony. Memang mengira-ngira ini memang bahaya, Pak ya. Iya. Baiklah, kepada Bapak Ibu dan peserta workshop sekalian, karena sudah tidak adanya pertanyaan lagi, ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan terkait materi dari Pak Sony hari ini, yaitu pertama tentang dalam kita membuat ide bisnis, ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu research-based approach, kemudian market-based approach, dan yang harus diperhatikan di sini, ini kayaknya menjadi catatan bagi saya pribadi dan seluruh pembisnis, 36% pengusaha itu bangkrut atau drop karena pasar tidak membutuhkan. Bagi saya ini kata-kata yang harus distabilkan warna merah. Jadi survei pasar ini sangat perlu kita lakukan, Pak Sony ya.
agar produk kita kelaknya tidak sia-sia ketika kita sudah membuatnya, apalagi dengan modal yang sangat terbatas. Kemudian ada beberapa hal lagi yang harus diperhatikan kiat untuk membuat usaha sukses, yaitu membuat kombinasi antara research dan market approach, kemudian bisnis sesuai dengan kebutuhan konsumen, kemudian bisnis memiliki keunggulan dan daya saing dari produk yang lain, dan bisnis mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, poin yang terakhir ini yang sangat sulit untuk dijalani para pembisnis pemula. Biasanya kalau masuk di tahapan 2 tahun itu masih lumayan itu Pak Sony. Baiklah Bapak Ibu dan peserta sekalian, semoga apa yang telah disampaikan oleh pemateri kita berguna dan bisa kita terapkan untuk kemajuan perekonomian Indonesia, terutama untuk dunia perikanan. Karena pelaku UMKM merupakan pilar penting ekonomi Indonesia dalam bersaing di era masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah kita jalani saat ini. Jangan sampai masyarakat Indonesia hanya sebagai penonton dan masyarakat luar negeri itu bebas menjual produk-produknya dan kita hanya berlaku sebagai konsumen. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh peserta sekalian, mari kita dengarkan penyampaian sekaligus menutup rangkaian kegiatan seminar dan workshop kita pada hari ini. Karena ini merupakan workshop dan seminar untuk peserta umum, walaupun pada tanggal 3 Agustus akan kita lanjutkan presentasi ide bisnis yang akan dilakukan oleh taruna kita yang semester 2 dengan tim penilainya yaitu Pak Sony, Pak Kelly, dan Pak Yuniar. Untuk penutup akhir dari workshop ini akan disampaikan oleh Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh pembantu Direktur 1. Kepada Bapak Juniawan Preston Siahaan, APIMT, kami persilakan. Terima kasih Pak Habib. Kedengaran suaranya Pak? Sudah Pak. Yang terhormat kepada Pak Sony Agustiawan STM SM, kami sangat berterima sekali Pak atas dukungan dan bantuannya pada seminar serta workshop yang dilaksanakan pada hari ini. Ya memang kami juga sudah survei Pak, teman-teman yang perdana ini sekitar dari 70 orang ini 20% tertarik dalam usaha Pak. Ya, jadi memang benar-benar sudah lebih daripada ekspektasi kami yang tadinya kami targetkan 10%, tapi calon wisudawan ini kami survei sudah 20% lah, kira-kira seperti itu. Untuk kesempatan kali ini memang di sini ada taruna serta ada yang dari umum. Kami atas nama Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai mengucapkan terima kasih atas partisipasinya yang 100-an lebih ini Pak. Sehingga kami juga mohon maaf sekiranya ada beberapa kekurangan dari kami dalam melayani teman-teman ataupun bapak-bapak atau ibu-ibu ya dalam penyelenggaraan seminar dan workshop secara daring. Untuk lebih singkat, seminar dan workshop usaha kecil ini akan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Profesor. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan ditutupnya kegiatan ini oleh pembantu Direktur 1 Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai, maka berakhir sudahlah kegiatan kita pada siang hari ini. Untuk informasi lagi, untuk sekedar informasi kepada para peserta, untuk e-sertifikat dan materi akan kita kirimkan melalui email Bapak Ibu sekalian dalam sekitar 7 hari setelah pelaksanaan kegiatan ini.
Dan saya selaku Ketua Panitia beserta moderator sekaligus mewakili seluruh Sivitas Akademika Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai, tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua narasumber, yaitu Bapak Sony dan Bapak Kelly, dan seluruh peserta seminar dan workshop ini. Kami juga memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan masih terdapat kekurangan. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh peserta sekalian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Sony, terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Izin pamit ya. Ya Pak.